Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penetrasi kolonial barat pada dunia Islam. Penetrasi kolonial barat. Dunia Islam pada abad ke-19 dihadapkan dengan tantangan berat dengan bercokolnya dominasi Eropa baik dalam hal ekonomi maupun politik. Dan demikian ini boleh dikatakan hampir menyeluruh di dunia Islam, walaupun situasinya tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya. Wilayah Anatolia. Turki Utsmani yang superpower itu mulai mengalami kekalahan dalam peperangan dengan Eropa pada abad ke-17, yaitu ketika ekspedisi militernya untuk menguasai Wina dapat dipatahkan. Kekalahan ini mengharuskan kerajaan Utsmani menyerahkan Hongaria kepada Austria, Podolia kepada Polandia, dan Azov kepada Rusia dalam perjanjian Karlowitz. Pada masa-masa selanjutnya, kerajaan ini semakin menyempit daerah kekuasaannya dengan jatuhnya Crimea ke Rusia dan Yunani, setelah adanya tekanan dari aliansi Prancis, Inggris, Rusia dalam perjanjian di Adrianopolis. Selanjutnya, Mesir. Kekalahan Turki juga dialami oleh Mesir setelah penguasa negeri ini, Ali Bey, mengizinkan armada Inggris untuk melintasi Laut Merah pada tahun 1778. Kedatangan bangsa Inggris ini mengakibatkan Prancis merasa terancam karena dapat mengganggu para pedagangnya yang ada di wilayah Mesir dan merasa iri karena Inggris akan dapat memperlancar komunikasinya di India. Setelah kepergian Prancis, Mesir jatuh ke tangan Muhammad Ali dan kemudian diteruskan oleh keturunannya sampai Fuad II. Kendati pun demikian, Prancis masih mendapatkan keuntungan dari Mesir, terutama setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 di bawah kekuasaan Khalif Ismail. Dampak penetrasi Barat. Adanya intervensi Barat ke dunia Islam yang dimulai sebelum abad ke-19 tentunya mempunyai efek tersendiri, khususnya di bidang politik dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya disintegrasi politik seperti yang terjadi dalam kekuasaan Utsmani, baik dalam melepaskan diri menjadi independen maupun karena jatuh ke dalam koloni atau menjadi protektorat Barat, seperti telah dipaparkan sebelumnya. Di samping politik, tampak pula di bidang ekonomi. Dalam hal ini, Lapidus menyatakan bahwa penetrasi kapitalis membawa kepada meningkatnya perdagangan eksploratif, mendorong adanya produksi bahan-bahan mentah, dan merosotnya industri lokal. Respon umat Islam. Setelah mengetahui penetrasi Barat di dunia Islam, berikut respon umat Islam. Pertama adalah adaptasi Zionis terhadap Barat. Muhammad Ali di Mesir dan Mahmud II di Kerajaan Utsmani merupakan contoh terbaik dari kalangan ini. Mereka berupaya untuk membangun kekuatan militer yang modern dan struktur administrasi berdasarkan sumber yang diperoleh dari Barat. Bentuk kedua, dari respon umat Islam saat itu adalah reaksi militan terhadap ekspansi Barat, walaupun kemudian diadakan orientasi baru. Salah satu contohnya adalah India pada pertengahan abad ke-9 bercorak melawan dan menyerukan jihad seperti yang dilakukan oleh kalangan mujahid. Selanjutnya, model yang lain dari solusi tokoh-tokoh Islam untuk menjawab tantangan Barat adalah mengambil bentuk tradisional dan tidak banyak mengadakan modernisasi, seperti di Saudi Arabia oleh Hussein bin Ali yang berupaya untuk menjadi penguasa yang otonom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Kusumardeni, saya kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan dunia Islam abad ke-20. Materi sejarah peradaban Islam yang diajarkan oleh yang terhormat Bapak Miftahul Fikri MPDI. Pada awal abad ke-20 mulai bermunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan itu paling tidak muncul karena dua hal, yakni pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran-ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, seperti bid'ah, khurafat, dan takhayul. Kedua, pada periode ini, Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Persentuhan dengan Barat tersebut menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketertinggalan mereka.
Oleh karena itu, mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Maka yang pertama ditandai dengan munculnya gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi di Arabia. Syah Waliullah 1703 sampai 1762 di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi. Sedangkan yang kedua dimulai dengan upaya pengiriman pelajar muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan. Gerakan-gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh umat Islam tersebut lambat laun merembet ke dalam dunia politik. Hal ini disebabkan karena Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan pan-Islamisme, peraturan atau persatuan Islam sedunia yang didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Akan tetapi gagasan pan-Islamisme ini baru terdengar lantang ketika disuarakan oleh seorang pemikir Islam terkenal, ialah Jalaluddin Al-Afghani tahun 1839 sampai 1897. Tetapi kemudian meredup dan digantikan oleh gagasan nasionalisme. Gagasan nasionalisme yang berasal dari Barat itu masuk ke dalam dunia Islam melalui persentuhan dunia Islam dan Barat. Dipercepat lagi dengan banyaknya pelajar-pelajar Muslim yang menuntut ilmu ke Eropa. Di Mesir sendiri, benih-benih semangat nasionalisme tumbuh sejak masa Al-Tahtawi dan Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh pergerakan terkenal yang memperjuangkan gagasan ini di Mesir adalah Ahmad Urabi Pasha. Di bagian negeri Arab lahir gagasan nasionalisme Arab yang mendapatkan sambutan hangat. Gagasan ini terbentuk atas dasar kesamaan bahasa. Sedangkan di Indonesia sendiri yang menentang penjajahan adalah beberapa partai politik besar seperti Sarekat Islam di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto yang berdiri tahun 1912, kemudian Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno tahun 1927, PNI baru bentukan Muhammad Hatta tahun 1931, dan Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) yang menjadi partai politik tahun 1932 di bawah pimpinan Mochtar Lutfi. Dari gagasan besar di atas kemudian terdapat usaha-usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan yang kafir di negara-negara muslim lain. Sehingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan yang kemudian disusul oleh Pakistan, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1947. Negara-negara di sekitar Irak telah mengumumkan kemerdekaannya seperti Syria, Jordania, dan Lebanon pada tahun 1946. Di Afrika, Libya memerdekakan diri tahun 1951. Aljazair tahun 1962. Semuanya membebaskan diri dari Prancis. Dari pemaparan yang telah diuraikan di atas, semangat nasionalisme inilah yang kemudian memberikan motivasi untuk berjuang melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah, sehingga kaum muslimin dapat memproklamirkan kemerdekaan negaranya. Dan bisa saya simpulkan bahwa di abad inilah Islam berkembang menjadi Islam modern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Darazatun Rahmawati dari kelas A kelompok 11. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dunia Islam pada abad ke-21. Islam lahir dalam bentuk peradaban yang bersifat dinamis sesuai perkembangan masyarakatnya. Maka, adanya perbedaan yang mengakibatkan kebudayaan Islam di antar daerah tidaklah sama. Dalam perbedaan ini melahirkan berbagai pemahaman dan aliran yang berbeda. Namun, dalam perbedaan tersebut menimbulkan kesadaran akan kesatuan pemahaman ketika kolonial Barat mencengkram dunia Muslim. Dalam periode ini, Islam melahirkan periode modernisasi perubahan atau yang disebut juga dengan tajdid. Namun, ada perdebatan yang mengakibatkan komunitas Muslim terpolarisasikan dalam dua bentuk, yaitu tradisionalis dan modernis. Oleh karena itu, diadakannya kajian dalam upaya pembaharuan sebagai bentuk perkembangan pemikiran Islam, sehingga diperoleh pemahaman atau jawaban terhadap pokok permasalahan tersebut.
Kebangkitan Islam ini merupakan respon terhadap tantangan intelektual dunia yang sudah berubah. Gerakan ini menyatukan warisan Islam dengan modernitas, pemimpin yang tradisional dan pemimpin yang modern. Gerakan modernisasi ini juga sebagai proses ideologi dan sosial ekonomis dan membuat Muslim memahami atau menyadari sebab-sebab kemundurannya Muslim dari Barat. Pembaharuan Islam disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, internal, yaitu berupa keadaan sosio-moral seorang Muslim mengalami dekandensi, dan yang kedua ada faktor eksternal, yaitu kolonial Barat yang menantang pemikiran atau cara berpikir orang Muslim. Gerakan pembaharuan ini ingin menyadarkan Muslim bahwa kemunduran yang terjadi diakibatkan oleh perkembangan pesatnya bangsa Barat. Maka pada periode ini diadakannya kajian Islam untuk menjawab kegelisahan para Muslim dan memberikan jawaban alternatif atau solusi dari permasalahan tersebut.